Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah bisa masuk melalui Zoom ini dan yang sedang berjuang untuk masuk, dan juga ada yang mungkin sudah niat bulat untuk hadir namun ada hal yang tidak bisa dipungkiri. Semuanya mudah-mudahan mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin wal hadirat. Semoga kita sehat selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang sakit ada juga yang lapor, yang menginformasikan. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Dan yang sedang sehat mudah-mudahan tambah sehat, sehat walafiat, sehat yang produktif, sehat yang terus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, sebelum kita membahas apa yang telah diinformasikan sebelumnya, saya ingin menyampaikan dulu jawaban atas pertanyaan kawan-kawan kita yang pada minggu yang lalu mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan informasi dan menghubungkan dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pangersa, gitu bahasanya. Izin pangersa, gitu ya. Kumaha carana meminimalkan gitu ya. Meminimalkan supaya tidak terpedaya dalam kehidupan duniawi. Ini pertanyaan dari Ustadz Ujang Hidayatullah SIP MSI ini. Jika harus menyadari nih bahwa kehidupan dunia ini gitu ya, hanya sementara dan kehidupan akhiratlah yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun." Diketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Di dunia ini kalau memang kita paham tentang bagaimana itu sifat wataknya dunia, maka akan lebih hati-hati dengan apa yang kita miliki. Menyadari bahwa apapun yang kita miliki merupakan amanah ini, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Kesadaran ini berdampak pada timbulnya sikap untuk selalu menjaga dan menunaikan hak-haknya dari apa yang kita miliki. Sederhanalah dalam menjalani kehidupan dunia. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk selalu dapat mensyukuri setiap karunia yang Allah berikan. Kesederhanaan pun mengajari kita untuk tidak serakah. Nah, saya kira itulah jawaban dari pertanyaan yang diungkapkan tadi.
Kemudian pertanyaan yang kedua, boleh tanya? Ya, boleh. Ini era disrupsi sosial. Kemudian sosial media menyediakan informasi termasuk video yang mengarah pada perzinahan, dan anak sekarang termasuk orang tua. Langkah efektif apa yang mampu mencegahnya? Nah, gitu. Ini dari saudara, dari Bapak Fuad Al-Ijtihad dari Cilacap dan mahasiswa calon doktor. Wah, luar biasa ini dari Uninus. Jawabannya, menguatkan keimanan dengan mengembalikan kepada Al-Quran ini. Kewajiban orang tua terhadap anak agar tidak terpengaruh pornografi dan porno aksi. Maka di sini orang tua membuat aturan gitu. Kemudian mengalihkan perhatian anak kepada yang positif. Batasi akses penggunaan internet gitu. Sediakan permainan alternatif yang positif ya. Contoh yang baik dari orang tua, munculkan disiplin, konsisten dan tegas gitu ya. Kemudian perbanyak waktu bersama anak. Nah, ini itu pertanyaan dan jawaban yang kedua. Kemudian yang ketiga, izin bertanya. Yang kita sudah ketahui bahwa yang melakukan zina itu dapat merusak martabat pelaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hukum orang yang mencaci maki pelaku zina dan dampak dari cacian terhadap pelaku zina seperti apa? Terima kasih. Ini dari namanya Agus Budiansyah dari mahasiswa S1 dari bahasa Arab. Jawabannya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang yang bernama Abdullah yang dijuluki Himar. Himar itu si keledai. Ia suka membuat ketawa Rasulullah SAW, dan adalah Rasulullah SAW itu memutuskan hukuman cambuk karena ia meminum khamr, minuman keras. Kemudian suatu hari ia didatangkan dan dilaksanakan hukuman tersebut kepadanya. Kemudian seorang dari suatu kaum berkata, "Ya Allah, laknatlah ia, sungguh banyak kesalahannya." Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah engkau melaknatnya. Demi Allah, engkau tidak tahu bahwa ia mencintai Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh melaknat atau mencaci orang yang melakukan dosa besar secara spesifik, baik ia melakukan zina, minum khamr dan sebagainya. Kita diperbolehkan mencaci secara umum, mencaci perbuatan zina tanpa menyebut pelakunya, karena bisa jadi ia nanti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertanyaan yang keempat juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Parizi dari Bandung Barat. Izin bertanya, bagaimana dengan gaya pacaran anak zaman sekarang yang menganggap pacaran dalam tanda kutip seperti hal yang biasa? Bahkan banyak yang merasa bangga dengan melakukan seperti itu. Jawabannya, dalam Islam tidak mengenal istilah pacaran, karena dalam kenyataannya dua insan yang berlainan jenis tidak bisa terhindar dari berdua-duaan, terjadi pandang memandang, terjadi sentuh menyentuh. Perbuatan ini sudah jelas, semuanya haram hukumnya menurut syariat Islam karena mendekati perzinahan. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
Janganlah salah seorang dari kalian berdua-duaan dengan wanita, karena setan akan menjadi ketiganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian pertanyaan yang terakhir juga diawali dengan salam, senantiasa berdoa. Beliau itu berdoa untuk kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana cerita sahabiyah di zaman Rasulullah SAW, yakni Goimidiyah yang pernah berzina, dan beliau datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta hukuman rajam. Dan setelah sahabiyah tersebut dihukum dengan hukuman rajam, beliau mengatakan bahwa melihatnya sedang berenang-renang di surga. Bagaimana solusi hukuman rajam dalam konteks hari ini? Jazakumullahu khairan katsira, dari ini namanya Ibu Dr. Teni Maryatin menanyakan hal itu. Hukum rajam adalah salah satu syariat yang tidak bisa dilakukan oleh sendiri, tapi ditegakkan oleh daulah negara. Dalam kondisi negara tidak menerapkan hukum ini, maka tidak dibenarkan secara pribadi menerapkannya. Meskipun negara tidak menerapkan hukum cambuk dan rajam, akan tetapi zina tetap haram dan merupakan dosa besar. Solusinya, kita ingat akan dosa tersebut dan kerusakan yang diakibatkan dari perzinahan, agar menjadi motivasi untuk menghindarinya. Kemudian terakhir juga menanyakan bahwasanya orang yang berzina masih zina juga ini, secara syariat harus dihukum rajam. Tetapi di era kehidupan hampir sama jawabannya dengan yang barusan, dengan taubat yang paling penting, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguhnya dengan melibatkan hati, lisan, juga tindakan secara berkesinambungan. Merasakan penyesalan dengan hati, beristighfar dengan lisan, menghindar serta menjauhi dosa, dan bertekad tidak akan mengulangi kembali dosa yang telah diperbuatnya. Ini pertanyaan dari saudari atau Ibu Nani Rohayani. Itulah jawaban-jawaban kami tentang pertanyaan yang telah disampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi informasi di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas kehidupan selanjutnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita meneruskan bahasan kita pada pagi hari ini. Bahasan kita pada hari ini adalah menyangkut dengan kajian surat Al-Kahfi ayat 13. Remaja dan penerus bangsa. Itu temanya yang diusung, remaja dan penerus bangsa. Mari kita lihat ayat yang sudah disiapkan, dan mari kita baca bersama-sama dengan penuh kehusyuan dan pengharapan kepada Allah. Insya Allah kita mendapatkan berkahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sekali lagi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim.
Artinya kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Ini yang diungkapkan dalam ayat ini menggambarkan, menginformasikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini interpretasi para mufasir tentang ayat tadi. Imam Ali As-Sabuni dalam Sofwat Tafasir menjelaskan ayat itu, kami kisahkan kepadamu ya Muhammad, kami kisahkan kepadamu ya Muhammad berita aneh mereka. Disebutnya berita aneh dalam tafsir ini, yaitu pemuda Ashabul Kahfi dengan cerita yang benar tanpa ditambahi atau dikurangi sedikit pun. Khalid Abdurrahman Al-Aki dalam Sofwatul Bayan Lima'anil Quran menceritakan sosok pemuda Ashabul Kahfi dalam ayat itu. Konon pada zaman pemerintahan Raja Dikianus hiduplah beberapa pemuda. Mereka bersikeras untuk menyebarkan agama baru yang berbeda dengan keyakinan rajanya pada waktu itu. Lalu mereka dikejar-kejar, hendak dibunuh oleh para prajurit kerajaan tersebut. Nah, jadi kejar-kejar. Kemudian akhirnya berlindunglah mereka di sebuah goa untuk menghindari kejaran prajurit. Kemudian tertidurlah mereka di dalam gua itu selama beberapa ratus tahun. Al-Quran mengabadikan mereka dengan nama Ashabul Kahfi itu. Jadi yang kita bahas ini adalah tentang Ashabul Kahfi, pemuda yang diungkapkan tadi. Al-Maraghi menafsirkan bahwa sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan petunjuk kepada mereka dengan meneguhkan iman dan memberikan taufik untuk beramal soleh, sepenuhnya menghadapkan hati kepada Allah dan menjauhkan diri dari kemewahan duniawi. Ibnu Katsir juga berpendapat yang sama, bahwa keimanan itu bertambah, bervariasi kualitasnya, serta berkurang. Yang dalam bahasa kita sering mendengarnya yazid wa yanqus. Nah itu ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini dari penafsiran para mufasir terhadap ayat ini dapat disimpulkan bahwa kadar keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat. Nah ini kalau berbicara masalah keimanan, bertingkat-tingkat. Iman akan bertambah dengan ketaatan kepadanya dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah ini hati-hati. Kalau kita melaksanakan amal-amal soleh, melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan bertambah. Namun kalau melakukan kemaksiatan melaksanakan dosa-dosa, maka iman tersebut bisa bertambah, bisa berkurang bisa berkurang. Dengan kemaksiatan berkuranglah iman seseorang itu. Maka perbanyak amalan yang baik dan kurangi perbuatan-perbuatan yang dapat melemahkan keimanan. Maka sikap kita ialah terus istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Istiqomah itu terus menerus, konsisten.
Adapun bentuk ujian dan cobaan yang diberikan olehnya ialah untuk menguji keimanan seseorang. Jika ia berhasil melaluinya, maka keimanannya akan bertambah. Jika tidak, maka kecelakaanlah untuknya. Jadi memang inilah gambaran dari para pemikir, para mufasir tentang pentingnya iman, tentang pentingnya hidayah, pertolongan Allah di dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Selanjutnya hadirin yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca ayat ini dengan penuh kesyahduan, penuh kehusuan. Langsung kita baca bersama-sama. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Nah, jadi ingin saya mengungkapkan bahwa ayat ini ya mengungkapkan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka manusia, insan seperti itulah, manusia akan mendapatkan ya petunjuk, akan mendapatkan suatu jalan yang lurus. Dan bila ada pemaksaan dan juga penekanan terhadap keimanan seseorang, maka katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Suka biasa dibaca oleh kita kan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah menjadi bahasa atau bacaan harian dalam kehidupan sehari-hari. Namun selain kita membacanya, juga memahami maknanya dan juga esensinya, kita sedang berpasrahan hanya kepada Allah, dan hanya Allah yang akan menolongnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, ayat di atas menerangkan bahwa sahabat Rasulullah SAW di bawah pimpinan beliau, setelah mendengar berita bahwa musuh telah berkumpul hendak menghancurkan iman mereka, supaya mereka takut, malahan berita itu menambah iman mereka. Nah, jadi orang-orang yang punya watak sifat seperti Ashabul Kahfi tadi, itu mereka dengan berita-berita itu justru mereka menjadi bertambah imannya dengan adanya ya kebimbangan dan keraguan yang datang dari informasi-informasi tadi. Mereka tambah kuat imannya. Demikian juga di dalam surah Al-Ahzab ayat 22, kaum beriman di Madinah mendengar musuh telah berkumpul hendak mengepung mereka. Mereka tidak takut, malahan mereka berkata, inilah janji yang kita tunggu-tunggu, dan iman mereka bertambah teguh. Jadi begitu ada berita, orang-orang yang betul-betul beriman itu tambah kuat imannya. Tapi mungkin sebagian orang begitu ada yang informasi itu bisa saja menjadi tidak bertambah, bahkan berkurang, karena bersandar kepada ketakutan, tidak bersandar kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam Quran surat At-Taubah ayat 124 diterangkan,
bahwa orang beriman bertambah imannya apabila suatu surah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ada surah yang turun, ada surah yang dibacakan, maka orang yang beriman itu akan bertambah imannya. Tetapi orang munafik, orang munafik tersebut di atas ayat 125, bila ayat turun yang bertambah ialah kotor hati mereka, maka pemuda Kahfi ini bertambahlah imannya karena bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang munafik bukan menyambutnya, tapi dengan sebaliknya, karena memang kotor hati mereka. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, agar istiqomah, agar konsisten dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dibutuhkan ilmu. Ini butuh ilmu dan pemahaman yang baik akan ajaran agama. Ini juga memang tidak sekedar ilmu. Ilmu dibutuhkan, pemahaman juga yang baik terus dikembangkan, terutama dalam ajaran agama. Karena iman itu melibatkan keaktifan seluruh anggota tubuh. Ulangi, karena iman itu melibatkan keaktifan seluruh anggota tubuh, tidak hanya pada batas pengakuan lisan, pembenaran hati, tetapi juga diamalkan dengan anggota tubuh. Jadi ini 3 hal yang harus melekat ada pada diri kita di dalam menjalani hidup. Pertama yaitu pengakuan tentang iman melalui lisan, kedua penguatan dengan hati, dan juga perlu diwujudkan, dibuktikan mana buktinya saudara beriman. Inilah amal soleh yang muncul, buah dari keimanan, ucapan yang santun, buah dari keimanan, dan pembenaran hati menjadi lebih kokoh dalam meyakini akan amal yang dilakukannya. Jadi tidak hanya pada batas pengakuan lisan. Jadi harus semuanya sinergik, lisannya, hatinya, perbuatannya menjadi satu kesatuan dalam mewujudkan suatu amal perbuatan. Amalan inilah nantinya menjadi bukti kebenaran iman seseorang. Supaya amalan yang dilakukan tidak sia-sia, maka dibutuhkan ilmu. Ilmu sangat dibutuhkan serta pemahaman atasnya, karena hal ini akan mendatangkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita sebagai orang muslim dalam menghadapi atau sikap kita misalnya terhadap Al-Qur'an, ini salah satu penguatannya, yang pertama kita mengimani tentang Al-Qur'an itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua mempelajari Al-Quran tersebut. Yang ketiga memahami dan mendalaminya. Kemudian yang kesekian itu adalah mengamalkannya. Dan yang terakhir adalah mengajarkannya. Tidak cukup hanya kita yang mengamalkan tanpa mengajarkan. Tidak cukup mengamalkan tanpa mempelajari. Tidak cukup mempelajari tanpa beriman kepada Allah. Itu semuanya harus sinergik. Harus kuat imannya, kemudian mempelajari supaya dapat ilmu dari apa yang kita imani, memperkokoh, memperkuat, mengamalkan dan mengajarkan. Itulah hadirin, hadirat yang dibanggakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Baidawi menjelaskan dalam tafsir Anwar At-Tanzil wa Asrar Al-Tanwil atau At-Ta'wil, bahwa Allah itu menguatkan hati dan keimanan para pemuda. Pemudanya pemuda Ashabul Kahfi dengan kesabaran meninggalkan tempat tinggal, keluarga, harta. Selain itu, setelah dibangkitkan dari tidur selama 309 tahun,
Mereka itu berani tampil dan melawan Dqianus yang diktator dan zalim itu. Itu adalah gambaran pemuda Ashabul Kahfi. Kemudian nilai-nilai akhlak yang kita ungkap di dalam bahasan ini, yang pertama mendidik menguatkan akidah dan keimanan. Nah, kita harus mendidik, membimbing, mengarahkan, ya, menuntun keluarga kita, istri kita, anak kita, cucu kita, keluarga kita agar kuat akidahnya, agar imannya mantap. Bagaimana ini para orang tua, ya, memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada keluarganya supaya kuat akidahnya dan juga keimanannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kewajiban orang tua ini untuk mendidik anak-anak di rumah, mendidik supaya menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang kuat akidahnya. Kemudian juga mendidik meneguhkan pendirian dalam kebenaran. Bagaimana mendidik untuk menerapkan, membiasakan habituasi tentang nilai-nilai kebenaran. Jadi nilai-nilai kebenaran diinternalisasikan, dijadikan satu program di rumah, ya, bagaimana mendidik meneguhkan pendirian dalam kebenaran. Kemudian yang ketiga, tidak merasa takut dan gentar dalam menghadapi ujian dan tantangan. Ketika anak kita misalnya mendapatkan kegagalan misalnya gitu, ya, atau kelulusan yang tertunda misalnya, dia tuh harusnya mendapatkan kelulusan tapi ditunda kelulusannya. Nah, bagaimana sikap orang tua menghadapi anak yang ketika mendapatkan kelulusan yang tertunda ataupun keberhasilan yang belum muncul? Nah, maka jangan takut, jangan gentar, terus berjuang, terus berusaha, hadapi ujian tersebut, hadapi kenyataan itu, dan hadapi tantangan itu dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama tadi mendidik menguatkan akidah, kemudian keimanan, kemudian keduanya meneguhkan pendirian dalam kebenaran, dan bagaimana mendidik anak supaya percaya diri, tidak menjadi pengecut, tidak menjadi penakut, tapi tetap menghadapi kejadian apapun tegar dan kokoh di dalam menjalani kehidupannya. Nah, itulah nilai-nilai akhlak yang diungkap di dalam ayat yang kita baca. Kemudian ada sebuah kisah teladan. Al-Quran dengan indahnya telah memberikan kisah teladan Ashabul Kahfi yang terkenal kokoh iman dan teguh pendirian dalam memegang prinsip kebenaran. Nah, ini saya ingin ulang ini. Jadi Al-Quran dengan indahnya telah memberikan kisah teladan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi penduduk gua ya, yang terkenal kokoh iman dan teguh pendirian dalam memegang prinsip kebenaran. Ini luar biasa ini, dalam memegang prinsip kebenaran, gitu ya. Kokoh iman, teguh pendirian dalam memegang prinsip kebenaran. Jadi kebenaran itu sudah ada dalam dirinya, gitu ya. Sudah mengetahui bahwa ini benar, gitu. Maka dia mempertahankan kebenaran. Itulah gambaran Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi yang tergolong pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka adalah anak-anak muda yang menolak kembali kepada agama nenek moyang mereka, menolak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bermufakat mengasingkan diri dari masyarakat dan berlindung dalam suatu gua karena jumlah mereka relatif sedikit, yakni 7 orang. Fakta sejarah ini terekam jelas dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 26 yang kita baca dan kita pahami insya Allah di saat yang sangat berbahagia ini. Kemudian selanjutnya Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda beriman, teguh pendirian, pemuda-pemuda gagah yang siap mempertahankan akidah, pemuda-pemuda idaman yang berani membela keyakinan,
mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Untuk satu keyakinan lebih baik pergi meninggalkan kampung halaman daripada harus menyerahkan keyakinan. Saya ingin mengulangi sekali lagi nih, ini agak penting, perlu digarisbawahi. Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda beriman. Nah, mudah-mudahan pemuda-pemuda sekarang mengikuti dan menjalaninya. Mengapa? Karena mereka-mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman, teguh pendirian. Pemuda-pemuda gagah yang siap mempertahankan akidah. Waduh, luar biasa. Pemuda-pemuda idaman yang berani membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Peribahasanya sangat lebih memberikan makna itu. Untuk satu keyakinan lebih baik pergi meninggalkan kampung halaman daripada harus menyerahkan keyakinan. Pemuda-pemuda seperti inilah yang diharapkan menjadi pelopor pembangunan, inspirator pembaharuan, dan organisator masa depan untuk kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Sekali lagi, ini penting, ini pesan bagi para pemuda. Hei para pemuda, waduh, terperanjat. Hei para pemuda, terperanjat ya. Pemuda-pemuda seperti inilah yang diharapkan. Pemuda-pemuda seperti Ashabul Kahfi itulah yang diharapkan. Mudah-mudahan sekarang banyak pemuda-pemuda yang memiliki sifat-sifat watak-watak Ashabul Kahfi, yaitu pemuda-pemuda yang menjadi pelopor, pemuda-pemuda yang diharapkan menjadi pelopor pembangunan. Nah ini ya, inspirator pembaharuan tuh, dan organisator masa depan untuk kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Nah, itu tekanan ataupun himbauan, ajakan. Pemuda adalah seseorang yang akan menjadi tonggak kemajuan bangsa dan agama. Nah, ini pemuda ini sangat besar ini, ya. Bahkan disebutkan yang akan menjadi tonggak kemajuan bangsa dan agama. Pemuda adalah orang yang menjadi harapan bagi diri, keluarga, dan bahkan negara. Karena itu Al-Quran banyak memberikan isyarat akan sikap seorang pemuda. Maju mundurnya bangsa ada di tangan pemuda. Jika pemudanya kuat, maka bangsa akan berdiri tegak. Subhanallah. Ini pemuda hebat. Dan mudah-mudahan yang mendengar itu semuanya pemuda, para pemuda di dalam kemampuannya, muda di dalam berpikirnya, muda di dalam gerak langkah untuk menguatkan keyakinan, keimanan, keselamatan bagi diri, bangsa, negara, dan keluarganya. Selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, lalu bagaimanakah nih peranan para pemuda sebagai penerus bangsa sekarang ini? Nah ini, di sini alhamdulillah kita patut berbahagia. Kita patut berbahagia, tidak sedikit para pemuda kita yang sedang giat menimba ilmu, menggali sains dan teknologi. Tidak sedikit remaja kita yang meraih prestasi pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang fisika, kimia, matematika, termasuk dalam bidang agama. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda kita yang telah berhasil menciptakan karya nyata dan berdaya guna untuk kepentingan negara. Hidup pemuda. Wah, begitu hidup pemuda ya. Hidup pemuda. Wah, luar biasa pemudanya. Terus selanjutnya namun, nah ini namun nih, ada namunnya ya. Namun kita tidak mungkin menutup mata. Sebab pertiwi kita saat ini sedang prihatin dan berduka karena ulah sebagian pemuda dan remaja yang bukan lagi sekedar bolos sekolah, tawuran antar pelajar, perkelahian antar mahasiswa,
kebut-kebutan di tengah jalan, melakukan pencurian dan penjarahan, tapi, nah ini tapinya, berhenti dulu nih, tapi sudah terjebak dalam budaya mabuk-mabukan dan budaya pergulat atau pergaulan bebas, seks bebas, dan kumpul kebo. Sebentar, ini penting ini. Jadi tadi memang bangga itu dengan pemuda, tapi banyak yang terlena pemuda itu karena mungkin kurang bimbingan, kurang kurang pengarahan, kurang adanya arahan ke arah yang positif. Maka di sini setelah tadi hebatnya pemuda, mantapnya pemuda, ya gitu. Terus memang begitu ya. Namun kita tidak mungkin menutup mata. Sebab pertiwi kita saat ini sedang prihatin dan berduka karena ulah sebagian pemuda dan remajanya yang bukan lagi sekedar bolos sekolah gitu. Kalau dulu semua mungkin bolos sekolah tuh udah ya bolos gitu, besok masuk lagi gitu. Bukan sekedar tawuran antar pelajar gitu. Bukan perkelahian antar mahasiswa, kebut-kebutan di tengah jalan, melakukan pencurian dan penjarahan, tapi sudah terjebak dalam budaya mabuk-mabukan dan budaya pergaulan bebas, seks bebas, dan kumpul kebo. Naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan pemuda kita diberi kesadaran, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamat, menyelamatkan dalam kehidupannya, baik selamat dirinya, keluarganya, bangsanya, negaranya, dan agamanya. Selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ini pertanyaannya bagus nih. Lalu, nah ini lalu ya. Lalu itu tadi penjelasan sebelumnya, terus ada lalu gitu. Selanjutnya ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pertanyaannya. Oke, mari kita berpikir sejenak. Nah, sebagai jawabannya kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca bersama-sama pada surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Hei anak-anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari tatap anak kita, sudah bangunkah di pagi hari ini? Sudah berwudu, hamparkan sajadah salat subuh, atau masih tidur? Mari yang masih tidur segera dibangunkan agar ayat ini menjadi berlaku, kita amalkan dalam membangun keluarga untuk mendirikan sholat. Hai anak-anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayat tersebut merupakan inti ajaran keimanan yang ditanamkan Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya sebagai generasi penerus. Dalam tafsir Al-Misbah, Imam Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah mengatakan mudhof bisa menggantikan peran mudhof ilaih. Nah, ini orang-orang yang berkecimpung di bahasa Arab mungkin biasa ini. Ada mudhof, ada mudhof ilaih. Nah, dikatakan di sini di dalam Alfiyah, di dalam kitab Alfiyah mengatakan mudhof bisa menggantikan peran mudhof ilaih. Maksudnya apa sih? Para remaja dan pemuda dituntut harus mampu menggantikan peran orang tua. Istilah pesantrennya tadi yaitu menggantikan mudhof, mengatakan mudhof bisa menggantikan mudhof ilaih. Artinya generasi menjadi penerus apa yang telah dicanangkan, dikokohkan, ditanamkan oleh para orang tua, generasi muda meneruskannya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, lalu bagaimanakah kontekstualisasi ayat tersebut
dalam menciptakan generasi muda sebagai penerus bangsa? Nah, ini pertanyaan juga ini. Lalu bagaimana kasih kontekstualisasi ya ayat tersebut dalam menciptakan generasi muda sebagai generasi bangsa? Ayat tersebut mendeskripsikan kepada kita bahwa untuk membangun generasi muda sebagai penerus bangsa ada 3 langkah minimal yang harus dilakukan. Ada solusinya nih. Ada 3 langkah minimal banyak sih. Minimal aja minimalis yang minimalnya sekurang-kurangnya ada 3. Mana itu yang minimalis? Yang 3 itu yang minim itu yang sangat terbatas minimal. Pertama, menanamkan pendidikan agama kepada remaja dan pemuda sejak dini. Sebab agama adalah rem cakram. Wah, ini urusan-urusan rem cakram, ini urusan-urusan teknik ini ya, permobilan ini. Sebab agama adalah rem cakram ya, dalam kehidupan dan filter dalam menentukan pilihan, sehingga para remaja dan pemuda sanggup memilih dan memilah mana yang hak dan mana yang batil. Makanya di setiap masjid ada pengajian remaja, ada pengajian pemuda. Kalau kita punya remaja pemuda, jangan tinggal di rumah untuk mengerjakan yang kurang bermanfaat. Coba ajak untuk ngaji bersama, baca Quran bersama, belajar bersama, bergaul bersama-sama, saling memperhatikan, saling mengingatkan. Nah, ini. Jadi bagaimanapun menanamkan pendidikan agama kepada remaja dan pemuda sejak dini. Nah itu, kenalkan Al-Quran, kenalkan sejarah Nabi Muhammad SAW, sampaikan kepada mereka. Kenapa? Karena pendidikan agama mesti disampaikan dengan sejak dini. Kedua, untuk menciptakan generasi muda sebagai penerus bangsa, para orang tua dituntut untuk mampu membangun keluarga yang harmonis, dinamis, serta bisa mendidik dan mengarahkan putra-putri tercinta. Hebat nih. Jadi menciptakan generasi muda sebagai penerus bangsa. Belajarlah nah itu ya. Kamu ini kan pengganti bapak nanti ya. Bapak ini begini, nanti kamu ikut ya. Teruskan ya. Nah, para orang tua dituntut untuk mampu membangun keluarga yang harmonis. Ciptakan dalam keluarga itu yang harmonis, sehingga betah di rumah, dinamis, tetap bisa mendidik dan mengarahkan putra putri tercinta, sehingga teringat kepada ungkapan bahwa rumah tanggaku, rumahku, tempat tinggalku adalah sorga bagiku. Nah, ini menjadi kenyataan. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang ketiga, pemerintah selaku pemilik kebijakan harus berani menunjukkan komitmennya untuk memberdayakan potensi pemuda, membuat sarana-sarana untuk kegiatan pemuda, dan tak kalah pentingnya untuk melindungi para remaja dan pemuda dari serbuan media komunikasi dan informasi yang dapat merusak watak dan karakter pemuda. Nah, itu 3 hal ya, 3 pesan yang diungkapkan. Tapi masih banyak sih pesan-pesan yang lain. Silahkan ditambah, diungkap supaya selamat pemuda kita, selamat remaja kita, pemuda kita menjadi pengganti kita, penerus kita di dalam menegakkan, mendirikan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, Syekh Mustafa Al-Gulyaini, nah ini ya, dalam gubahan syairnya mengatakan, di tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki pemudalah terdapat maju mundurnya umat. Ini sangat mendasar ini nih. Jadi di tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat. Urusan umat itu urusan bangsa, urusan masyarakat gitu ya. Dan di kaki-kaki pemudalah terdapat maju mundurnya umat.
Ini di sini bahasanya kaki karena kaki itu kan untuk berdiri, untuk berjalan, untuk banyak manfaat. Maka bagaimana para pemuda dengan kesigapannya, dengan kesiapannya, dengan kemampuannya, dengan pembinaan dari orang tua, masyarakat, dan juga sekolah pada umumnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, isyarat untuk sikap pemuda yang berani menolak kebatilan dan kemaksiatan. Mari kita baca bersama-sama dengan penuh kesyahduan. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrifu anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Sekali lagi, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrifu anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Itu dalam surat yang kita baca, gambaran tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemuda yang memiliki semangat tinggi. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain au amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Ini yang memiliki semangat tinggi. Pemuda Musa memiliki semangat tinggi. Kemudian hadirin wal hadirat, selanjutnya pemuda seharusnya menjadi seorang yang berani dalam menumpas kebatilan dan menegakkan kebenaran. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka yang lain berkata, wah, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Ibrahim adalah orang yang paling kuat keyakinannya, bahkan disebut Ibrahim adalah bapa tauhid, bapaknya keyakinan yang paling kokoh, bapak yang menanamkan keyakinan dan keimanan kepada turunannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jangan jadi generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan adalah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, qaulan sadida. Kemudian setelah kita membahas dan mengungkap penjelasan ayat-ayat tersebut, nah, di sini isyarat untuk sikap pemuda memiliki akidah yang kuat.
Teladan pemuda idaman juga telah dipertunjukkan oleh Nabi Ibrahim ketika masa remajanya. Seperti tertera di dalam kalamnya, mereka menjawab, kami mendengar seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim alaihissalam. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat, saatnya kita munculkan generasi muda idaman berkarakter Ashabul Kahfi, berakidah Ibrahim, pecinta sifat-sifat mulia para nabi dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Sebentar. Kita munculkan generasi muda idaman berkarakter Ashabul Kahfi, berakidah Ibrahim, pecinta sifat-sifat mulia para nabi dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Hidup pemuda. Hidup pemuda ya. Terus selanjutnya, nah ini supaya kita tetap tidak lepas dari doa dalam kehidupan. Ini sudah populer, bahkan menjadi doa harian mungkin dibaca oleh masing-masing. Mari kita baca bersama-sama, insya Allah dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sekali lagi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Wahai para pemuda, wahai yang mempunyai pemuda, wahai para orang tua yang selalu berdampingan dengan anak muda, yang memiliki anak muda, mari biasakan, teruskan istiqomah dalam membaca doa yang sangat indah ini. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, bahasan kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kekuatan, diberi jalan hidayah dan taufik untuk menggapai, untuk mendapatkan pencerahan di hari Ahad ini sebelum kita berangkat menuju ke tempat masing-masing. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebagai rasa hormat kami, dan yang pertama ini ucapan terima kasih kepada para jamaah atas donasi infak sodako yang telah diberikan yang masuk ke rekening masjid. Terima kasih jazakumullah khairan. Dan kedua, yang dakwah kita didukung oleh kita semuanya, karena kita selalu menyebarkan, mengajak dengan menggunakan telunjuk. Telunjuk kita memijit-mijit, mengajak kawan-kawan ikut mereka. Berapa jumlah yang ikut, Allah Maha tahu. Pahala tidak akan kurang sedikit pun bagi yang berdakwah bersama-sama, yang menyebarkan, yang informasikan, yang mengeser, bahasa lainnya mengeser-ngeser, dengan doa semoga yang ikut bergabung menjadi orang-orang yang memiliki karakter Ashabul Kahfi. Kemudian terima kasih juga kepada jamaah di berbagai kota dan wilayah yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu secara keseluruhan. Ini hanya sebagian, namun tidak mengurangi rasa hormat kepada yang diabsen, kepada yang tidak, sama-sama mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kepada Ketua Dewan Guru Besar UPI Bapak Profesor Karim Suryadi dan Ibu Sekretaris Ibu Profesor Aan Komariah,
dan juga para guru besar yang kumpul di dalam guru besar ini, di dalam majelis Dewan Guru Besar ini. Mudah-mudahan semuanya ilmunya berkah, usianya berkah, rezekinya berkah, bila diwafatkan wafat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang kedua, terima kasih kepada Pak Direktur Kemahasiswaan UPI ini, Pak Basyar Suyitno, yang selalu mengajak para remaja UPI. Halo Pak Suyitno, berapa jumlah remaja UPI? Mari sentuh dengan tema, dengan materi yang kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan mereka membacanya juga dan mendengarkan juga. Mudah-mudahan para remaja semuanya dalam bimbingan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terima kasih kepada sesepuh Al-Furqon UPI, Prof Yuntika Ihsan ini, dan para aktivis Al-Furqon yang sangat penuh ketulusan dan keikhlasan dalam berdakwah di kampus. Mudah-mudahan berkah selamanya. Kemudian juga pimpinan dan juga kru TV UPI ini dan juga kawan-kawan lain yang ikut meliput, mudah-mudahan jadi amal soleh di akhirat ditanya oleh Allah, sudah mengembangkan dan menyelamatkan anak bangsa melalui tema yang kita ajarkan. Semoga selamat dan terima kasih. Kemudian juga para dekan dan para wadek di EPIPS, ada EPEB, ada PGSD, ada PIP, ada juga EPBS, juga Direktur Sumedang, halo, Cibiru, serta Kamdas Serang dan Tasik selalu ikut gabung dengan kita. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para dosen pendidikan bahasa Arab, di sini ada Pak Dr. Kiai Mad Ali, ada Ustadzah Mia, ada Ustadzah Lala, ada Ustadz Nala, ada Ustadz Sopa, dan ada Ustadz Dinaldi. Semoga para pemuda ini masih pemuda nih, semoga menjadi pemuda yang punya sikap karakter Ashabul Kahfi. Kemudian dosen dan mahasiswa S3 Pendidikan Umum dan Karakter juga ikut gabung, dengan harapannya mudah-mudahan selesai studinya berkah ilmunya. Kemudian mahasiswa S3 PBA UIN Malang juga ikut hadir, bergabung bersama-sama. Mudah-mudahan studinya lancar, sukses, dan disertasinya digarap dengan penuh tanggung jawab dan penuh berkah Allah Subhanahu wa taala. Alumni IKIP EPBS Indonesia dan alumni SMK 1 Cianjur ini, Pak Anwar selalu memotorinya, semoga menjadi berkah. Kemudian Yayasan Az-Zahra Cianjur juga ini yayasan yang selalu mengembangkan dan membina masyarakat, mudah-mudahan berkah. Kepala Serba Bakti Suryalaya Kiai Riyad Jamil SPD SPD MM, Lembaga Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan SETI Suralaya. Terima kasih Pak Kiai ikut gabung, selalu mengajak kawan-kawan para jamaah di dalam dakwah di hari ini, di pagi ini. Kemudian juga DKM Masjid Al-Falak dan jamaah Masjid Al-Falak juga ikut bergabung, dan terima kasih, mudah-mudahan berkah. Bapak Kaidi Nanang, pimpinan Pondok Pesantren Modern PKP Islamic Boarding School Cibubur DKI Jakarta juga hadir, terima kasih. Keluarga besar ADRI, Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, Ibu Profesor Eri ini yang penggeraknya, dan juga presidennya sama-sama mengajak para ahli, dosen, dan juga orang-orang yang berilmu untuk mendapatkan keberkahan. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya di sini Sivitas BKU Bakti Kencana University, rektor, wakil rektor, dosen, tendik, dan mahasiswa-mahasiswi, rektor, doktor, apoteker Entris Sutrisno MH Kes. Subhanallah. Patris, halo, semoga berkah selamanya ya. Kemudian Forum Silaturahmi Yayasan Adi Guna Kencana Bapak Haji Mulyana, semoga sehat selalu, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian HPTKes Artipena, pengurus IK UBK Jaya, BK MC Bakti Kencana Motorcycle, LL Dikti 4 Jabar, keluarga Porkom Utama. Terima kasih Ibu ikut hadir, mudah-mudahan ilmunya dan amalnya menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Haji Maman dan Hajah Korea Tasikmalaya juga ikut hadir, selalu mendukungnya, semoga menjadi keluarga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kiai Haji Dudung Rahmat Hidayat dari UPI Kampus Tasikmalaya,
beliau hadir selalu, mudah-mudahan berkah dan selalu sehat walafiat. Kemudian Darul Usamah dan jamaah nih, alhamdulillah selalu disiarkan kembali lewat speaker masjid kami. Masya Allah, Ustadz Asep Hidayat MPD ini menjadi penggeraknya di Ranca Ekek. Jadi sebarkan lewat pengeras suara keluar, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya berkah. Ketua PW Bakomudin dan Sekum beserta anggota, Bapak Ketua Umumnya Kiai Haji Ajis Muslim dan MSI dan Bapak Ziki ini menjadi penggerak. Dia ada sekarang istilahnya Bakomubin. Bakomubin teh Badan Koordinasi Mubalik Indonesia. Jadi mubalik di bawah Bapak Kiai, ya, Pak Kiai halo, yang terus menggerakkan dakwah yang menuju keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian juga Majelis Taklim Asyukur Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Halo, di sini para jamaah kumpul bersama-sama. Terima kasih, mudah-mudahan sukses dan berkah. SMA Alfa Senturi Bandung, halo nih. SMA Alfa Senturi Bandung, para guru, orang tua, para murid ikut gabung. Semoga sukses selalu dan penuh keberkahan. Anggota Ikatan NSIN dari Aceh. Nah, ini anggota Ikatan NSIN dari Aceh. Nah, ini terima kasih dari Aceh hadir bersama-sama, semoga berkah selamanya. Kemudian DKM Masjid Cimeong Kabupaten Majalengka. Cimeong ini betul nih. Dari Majalengka juga hadir bergabung bersama-sama, terima kasih, semoga berkah. Sivitas Akademika S1 Keperawatan Estikes YPIB juga hadir, terima kasih. Kemudian mahasiswa doktoral IP Ilmu Pemerintahan ya. Mudah-mudahan juga berkah dan berhasil. SMP Negeri 2 Balong Ponorogo Jatim Bapak Sudarto, halo. Nah, di sini ada ya Pak Sudarto. Mudah-mudahan berkah. Sivitas Akademika Universitas Unkris Jakarta juga hadir, terima kasih. Stebi Bina Esa, halo. Nah, ini juga ya. Assalamualaikum, semoga berkah selamanya. Sivitas Akademika IAIN La Roiba Pascasarjana Bogor hadir. Halo para tokoh, para dosen, mahasiswa gabung, semoga berkah selamanya. Kemudian MGMP IPA MTS Provinsi Jabar juga hadir, terima kasih, semoga berkah. MTS Negeri 5 Bandung Barat juga hadir, terima kasih. DKM Masjid Cimeong, nah dua kali ya Cimeong lagi nih, Kabupaten Majalengka. Kemudian Raden Roro Martiningsih Duta Rumah Belajar Jawa Timur, terima kasih hadir, semoga berkah. Kemudian Sai School. Nah, sudah lama ini Sai School baru muncul lagi. Terima kasih Sai School, halo. Ya, para santri ya di sini sedang duduk-duduk mendengarkan, Masya Allah. Semoga jadi anak yang saleh dan muslih ya. Kemudian juga Sivitas Akademi Unikom juga hadir, para mahasiswa, ada dosen, ada pimpinan, semoga berkah. Kemudian LPPM ITB Semarang Dr. Jasman Indrato juga hadir bersama-sama, terima kasih. Kemudian BPP UMNU Kebumen, di sini Bapak Fauzi Al-Muhtad ya hadir, terima kasih. Kemudian Sivitas Akademika UIK, di sini ada Pak Rektor, ada para dosen, ada mahasiswa S1, S2, S3 ikut gabung, insya Allah berkah. MTS Negeri Kota Cimahi juga hadir, terima kasih. Kemudian Andes KBSA Cianjur dan UBP Karawang juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika Uninus juga hadir. Di sini ada dosen, ada mahasiswa, ada yang sedang nyusun disertasi, tesis, ada yang sedang siap jadi profesor. Semoga semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Yayasan Bani Syarif Az-Zahra Campaka Cianjur juga hadir, semoga berkah. SD Mutiara Hati Ponorogo, halo, assalamualaikum, semoga berkah. Dr. Ki Haji Mustafa Hasan MAG, pimpinan Ponpes Al Hasan kawasan Banjarsari Kabupaten Ciamis, halo, assalamualaikum, insya Allah berkah ya. Kemudian Pak Didin Sahidin
IPI Garut. Nah, ini ada nih. Halo Pak Didin, semoga berkah. Ibu Yuni Mahmudah dan keluarga besar MTS 2 Bandung Barat. Semoga studinya cepat selesai, penuh berkah. Kemudian SDN Cilangkap 1 Tapos Depok, terima kasih. SMP Negeri 1 Kebumen juga hadir. PP PAUD Dikmas juga hadir. SMA Negeri 7 Bandung Pak Yan MPD, terima kasih, semoga berkah. Kemudian SDN 1 Cibinong hadir juga, terima kasih. TK Khairani Aceh Besar juga hadir, terima kasih, semoga berkah. Biro Umum BPJ Bapak Triantoro hadir, insya Allah berkah. Kemudian SMPIT Alpaz juga hadir, semoga sukses dan berkah. Kemudian Bapak Yayat Sudrajat KKM TSN 1 Bandung, terima kasih Pak Yayat. Kemudian YPI Baiz juga hadir, terima kasih. SMA Muhammadiyah 1 Cilacap juga hadir. ARS University juga hadir, terima kasih. Kemendikbudristek juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika Salman ITB ikut hadir bersama-sama, terima kasih. UBP Karawang juga hadir. SMK Nur Kausar juga hadir. Dan ucapan terima kasih yang luar biasa disampaikan, mudah-mudahan menjadi salah satu amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jamaah yang berbahagia, mungkin ada yang tidak tersebutkan, mohon maaf semuanya karena memang ada yang sampai ke meja kami. Nah, ini juga belum sebutkan ini. Di sini ada keluarga alumni SMA Negeri Limpung juga hadir. Terima kasih. Bapak Suka Kepala Balai Pengembangan PAUD Dikmas NTB juga hadir. Ibu Popi Dewi Puspitasari Kepala Pusat Pengembangan PAUD Dikmas Prop Jabar juga hadir. Kemudian P4TK P4TK PLB Bapak Abu Khoir, mudah-mudahan terus berjuang dan beribadah, insya Allah berkah, berdakwah untuk kita bersama. Kemudian juga Ibu Laila ini SD Inklusi Mutiara Bunda Ponorogo hadir, terima kasih, semoga berkah. Keluarga alumni SMP Negeri Limpung Batang Jawa Tengah ikut hadir, terima kasih. Ibu Ine Rahayu SLB Negeri Cicendok Bandung. Kemudian Bapak Ahmad Nur Hadi SLB Karya Mulia Surabaya hadir, terima kasih. Bapak Jasman Institut Bisnis Semarang juga hadir. Kemudian Bapak Subandi Kepala P4TK PKN dan IPS di Malang. Nah, ini bertambah jumlah yang hadir, insya Allah berkah. Kemudian jamaah taklim alumni pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 6 Bapak Triantoro Kepala Biro Umum Kemendikbudristek, terima kasih. Bapak Hanjar Basuki Biro SDM Kemendikbudristek juga hadir. Bapak Mawardi Kepala Bagian Keuangan Universitas Riau juga hadir. Bapak Selamat Riyadi Kepolisian Republik Indonesia juga hadir. Bapak Hafiz Muhsin Balitbang Kemendikbudristek juga hadir, terima kasih. Ibu Roro Martiningsi Bapak Oji Duta Rumah Belajar 2017 dari Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara. Keluarga besar pegawai P4TK dan PLB. Itulah hadirin wal hadirat yang dapat kami sampaikan, dan juga kawan-kawan dari Universitas Negeri Tanjung Pura juga ikut bergabung bersama-sama. Semoga berkah selamanya dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah saya kira informasi dan terima kasih kami, dan kepada yang telah disebut mohon maaf. Semuanya tidak mengurangi berkah, semuanya mendapatkan berkah, selamat, rezeki bertambah, dan bila wafat husnul khatimah. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana,
Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimina wal kafirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai Unang dari Sukabumi, Pak Jentot dari Bekasi juga hadir, juga kawan-kawan yang kelihatan di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya berkah. Hadirin wal hadirat, mohon maaf lahir dan batin. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.